Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Sekali lagi untuk mitra dan teman-teman semua dari keluarga besar Kejaksaan Agung bersama seluruh Kejati yang hadir yang saya hormati. Boleh saya sapalah dari dapil kami, Pak Harli Siregar. Tetap semangat, ada di mana? Saya belum lihat beliau. Oke, terima kasih Pak Siregar. Tadi kalau Pak Mangyut tadi nyampaikan soal tanah itu, saya kira betul, tapi saya punya pandangan lain bahwa kasus tanah di PTPN 2 ini berkali-kali ganti kejaksaan tingginya, nggak kebongkar-bongkar. Nah begitu Pak Harli masuk, lalu ditangani dan tuntas. Kalaupun masih ada pertanyaan masyarakat, tinggal dijelaskan. Tapi terus terang, ini utang besar di Sumatera Utara menanyakan kasus tanah di Sumatera Utara ex PTPN itu. Jadi saya kira nanti tinggal dijelaskan karena memang ini PR besar secara nasional di Sumatera Utara. Pak Asep dan kawan-kawan semua, rapat kita soal rapat kerja mengenai anggaran dan evaluasi. Anggaran sudah diketok, anggaran sudah diberi, anggaran sudah diterima, anggaran sudah dijalankan. Saatnya kita tanyai, apa hasilnya? Kira-kira begitu. Saya mengapresiasi hasilnya yang menurut saya bagus dan saya baca pelan-pelan. Saya coba klaster saja yang teman-teman tadi sudah sampaikan, saya coba tidak masuk. Pembinaan sudah, pengawasan sudah. Izinkan saya meneruskan apa yang disampaikan sahabat saya Pak Bang Suding soal pidana khusus. Ada beberapa hal. Di antara pidana khusus ini yang selalu kita geluti di 5 tahun terakhir ialah soal BBM yang oleh Presiden Prabowo diangkat menjadi satu kata kunci kedaulatan pangan, energi, dan air. Which is bagus sekali menurut saya. Dan bertahun-tahun setidaknya di periode yang lalu sebelum diangkat kasus yang kita persoalkan, hampir tidak pernah Kejaksaan Agung menyentuh Pertamina. Tapi setelah kita mulai soal Pertamina ini baru cepat sekali bergulir dan sekarang good. Dan kita buka ada soal darurat energi khususnya BBM itu. Kalau saya mau ambil yang kecil saja, ketika bencana datang ke kampung kami di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan Aceh, tidak semata-mata BBM itu berat sampai ke lokasi, di jantung kota Medan pun antri dia. Dan daya tahan BBM kita 20-30 hari saja. Dan kalau ini kita biarkan, inilah yang kita sebut darurat itu. 1 sampai 1,2 triliun tiap hari negara membelanjakan atau membeli dolar untuk menyiapkan daya tahan energi kita yang masih import ini. Saya tidak kaget kalau Donald Trump harus menyerang dan menangkap Presiden Venezuela. Ternyata dari sekian banyak alasannya adalah pada sektor energi ini tadi. Dan energi ini dalam konteks dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena itu, Pak Jampitsus, saya mengapresiasi Kejaksaan Agung berani masuk ke sektor ini. Seingat saya memulai ini waktu itu dari Riau. Ketika Pertamina ini kita bagi dua, hulu dan hilir. Hulunya bagaimana mengambil supaya banyak cadangan minyak kita, hilirnya bagaimana mendistribusikannya. Yang hilir kami repot sekali di lapangan, di dapil kami. Karena SPBU hanya sampai di kecamatan, dari kecamatan sampai ke desa-desa itu masih ada 80 km. Maka keluarga dan sahabat-sahabat saya terpaksa membeli BBM itu pakai jerigen. Kami sebutnya along-along. Ditangkap polisi itu katanya benimbun. Nah jaksa menghukum pula lagi dia. Padahal negara tidak mampu mendistribusikan BBM itu sampai ke rumah masyarakat, padahal itu kewajiban negara. Nah, saya ingin mengangkat soal BBM ini, Pertamina ini menjadi isu besar sekali, dan
memasukinya, Bang Febri, saya coba cari dakwaan yang Anda susun terhadap Ripa Siahaan, Edward Corne, Maya Kusmaya, Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Martin Hendranata, Alfian Nasution. Dalam bersamaan mereka, saya coba baca, berat sekali memahami dakwaan ini karena memang Pertamina ruwet. Ratusan perusahaan, bukan hanya anak, bukan hanya cucu, sampai cicitnya. Berat sekali, ini kapal besar yang sedang mogok dan macet. Sementara negeri ini kita gantungkan kepada BUMN kita ini. Nah, karena itu saya mulai dari hulu dulu, yaitu yang dulu saya coba angkat, PHR, Pertamina Hulu Rokan, yang sejak dahulu kala memberi terbanyak kepada Indonesia, ke pusat, setelah di kampung saya Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu. Disitulah sumber yang paling banyak. Ditargetkan sekian ratus ribu barel per hari, tidak pernah tercapai. Bisa sengaja nggak bisa dibuat nggak tercapai, sehingga importnya terus berjalan. Dipelihara begitu panjang. Anda masuk. Di antara semua saya coba memahami soal Pertamina ini, ternyata urusan kecil, namanya geomembran. Nggak ada yang tahu apa itu geomembran. Plastik itu. Plastik untuk kalau dia rig ngambil bawahnya itu kan B3-nya lengkap, harus ditampung dia dalam kolam, dibuat plastiknya. Kalau tidak ada ini, tidak akan ada minyak itu. Karena itu saya kejar geomembran ini. Apa geomembran? Dan apa yang terjadi di geomembran? Kecil kelihatan, tapi ratusan miliar juga. Saya sendiri yang melaporkan ini, mengantarkan dokumen ini ke Kejati Riau. Tidak bisa diangkat. Mudah sekali. Hasil analisa pendapat hukumnya Kajari Jakarta Pusat menemukan temuan itu. Yang paling sederhana kira-kira gini, Pak. Karena kita nggak bisa lihat. Harus berkualitas itu, geomembran. Kelasnya supaya tidak tercemar. Limbahnya itu. Chevron meninggalkan ini kepada kita. Dana untuk mengambil alih atau menyelesaikan limbahnya 7,5 triliun. Saking besarnya untuk mengubah atau menjaga tidak terjadi tercemar itu. Sampai sekarang dana itu tidak tahu kemana itu. Nah, oleh karena itu, ketika geomembran hanya di bawah, ketika ditutup, tidak terlihat. Siapa yang bisa meriksa itu? Apa yang terjadi geomembran itu? Ya udah, sambung pun jadilah, asal ada di situ. Saya concern di situ. Itu paling hulu, itu kilometer nolnya. Nah, apa yang terjadi itu paling hulu, tentu ada di situ, pastilah ratusan sampai ribuan triliun untuk membeli ini dan seterusnya. Jadi sampai sekarang nggak pernah diangkat ini, nggak diselesaikan. Bahkan dijawab oleh Kejati Riau, nggak ditemukan kejahatannya. Karena apa? Karena itu masuk PSN. Saya kira ini salah betul. Untunglah seminggu setelah kami rakar ke sana, Bang Febri dan kawan-kawan menyelesaikan di hilir. Yang 7 tadi, itu hilir, Pak. Yang Patra Niaga. Tapi yang Hulu Rokan, yang tadi hasil, ini berat sekali. Jadi nggak seimbang antara yang seharusnya kita temukan banyak supaya tidak import, yang di sini kita kejar-kejar. Nama-nama itu cukup banyak. Yang uniknya itu adalah bahwa di dalam di situ ada banyak anak perusahaan yang kemudian harus dikejar. Nama-nama itu yang menjadi soal. Mana lagi di Pertamina yang menjadi concern, Pak? Kalau kita lihat gedung-gedung, sering sekali tuh nyewa gedung yang masih bagus, bikin yang baru, ratusan miliar juga. Ini kalau kita mau ngomong yang BUMN kita ini, harus diselamatkan ini, Pak, Pertamina. Karena memang kedaulatan energi ada di situ. Berhenti salah satu negara produsen minyak yang kita import nggak mau kirim ke Indonesia lewat kita ini. Waktu main bola kemarin itu salah satu timnas di sana lawan timnas kita, ada dialognya itu, Bang Hinca harus kalah kau ya, kalau nggak tak kukirim minyakku. Apa kira-kira begitu? Betapa minyak ini menjadi energi yang berat sekali. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi, tapi sekaligus
Mari kita dalami, sangat serius Pertamina ini supaya sehat, mulai dari hulu sampai